Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviona, NIM 1860205223219 dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pendekatan dan pengembangan kurikulum. Nah, pendekatan sendiri dapat diartikan sebagai cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Sedangkan pengembangan kurikulum yaitu perencanaan kesan pelajar yang ditujukan untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum ini lebih mendekatkan pada usaha dan harapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan suatu strategi dan beberapa metode yang tepat yang dijalankan sesuai dengan langkah-langkah yang sistematik untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik. Nah, dalam pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan orang-orang yang terkait secara langsung dengan dunia pendidikan saja, melibatkan banyak orang seperti orang tua, peserta didik, ataupun unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Adapun jenis-jenis pendekatan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada model humanistik, yang kedua model subjek akademik, yang ketiga model rekonstruksi sosial, dan yang keempat model teknologi. Nah, yang pertama yaitu model humanistik. Pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan humanistik adalah bertolak dari ide memanusiakan manusia. Mengapa? Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberi peluang kepada setiap individu agar menjadi lebih human untuk mempertinggi harkat manusia yang berdasar pada filosofi, teori penilaian, dan pengembangan serta ide. Yang kedua yaitu ada model subjek akademik. Penyusunan kurikulum dalam model subjek akademik ini didasari oleh sistematisasi ilmu tertentu yang memiliki perbedaan dengan sistematisasi ilmu lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Kusnadi pada tahun 2017. Pengembangan kurikulum subjek akademik ini dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran apa yang harus dipelajari oleh peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Nah, pendekatan ini juga adalah pendekatan tertua antara pendekatan lainnya dan biasanya suatu lembaga pendidikan atau sekolah sampai saat ini tidak bisa lepas dari pendekatan subjek akademik ini. Kemudian ada model rekonstruksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada aliran interaksional dan menurut pendekatan ini, pendidikan bukanlah upaya sendirian, tetapi usaha bersama, kerjasama, dan interaksi. Nah, melalui interaksi ini, siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pendekatan kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik. Adapun pendekatan kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Kemudian pendekatan yang terakhir ada pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi dalam bidang kurikulum terwujud dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Aplikasi teknologi perangkat lunak disebut juga dengan teknologi sistem, sedangkan aplikasi perangkat keras disebut juga dengan teknologi alat. Teknologi alat ini lebih menekankan pada penggunaan alat-alat teknologi yang menunjang efisiensi dan efektivitas program pendidikan. Kurikulumnya berisikan rencana-rencana penggunaan alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Contohnya yaitu model pengajaran tersebut adalah pengajaran dengan bantuan film, video, atau pengajaran dengan bantuan komputer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada model pendidikan gerak. Pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak.
Kerangka kerja program Laban meliputi konsep kesadaran tubuh atau apa yang dilakukan tubuh. Yang kedua ada konsep usaha atau bagaimana tubuh bergerak. Yang ketiga ada konsep ruang atau di mana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan atau hubungan apa yang terjadi. Masing-masing konsep tersebut merupakan paduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Dari setiap aspek gerak di atas, tujuan dan kegiatan belajar dirancang dengan memanfaatkan pendekatan gaya mengajar pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan eksploratori. Dalam model pendidikan gerak ini, siswa akan didorong untuk menganalisis tahap gerakan, misalnya ketika mengiring bola basket, menemukan posisi yang tepat, dan ketika berada dalam permainan. Selanjutnya ada pendidikan petualangan, suatu proses yang berbasis pada aktivitas yang distrukturasi menggunakan lingkungan alam atau buatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan inter atau intrapersonal individu atau kelompok, dan dari kesadaran ini mengembangkan perkembangan person yang positif. Sekelompok siswa yang ditempatkan dalam suatu setting yang unik dan baru menciptakan rasa yang belum pernah atau jarang dialami. Pendidikan petualangan membelajarkan siswa tersebut tentang tanggung jawab dan pengambilan keputusan melalui aktivitas gerak dalam situasi yang baru tersebut. Program pendidikan luar ruang yang mengandung elemen bahaya yang nyata di mana hasilnya dapat dipengaruhi oleh tindakan peserta. Jadi, persepsi terhadap bahaya dan tanggung jawab personal terhadap akibat pengambilan keputusan merupakan kualitas yang melekat dari pendidikan petualangan. Yang terakhir yaitu ada pendidikan kebugaran, adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.